Masih ingatkah Anda berapa lama negara Indonesia dijajah? Dan berapa lama pahlawan-pahlawan kita berjuang, bertempur, dan berperang untuk mengusir penjajah? Tentunya sangat lama, bukan? Pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah selalu menggunakan cara berperang, yakni secara bersembunyi atau gerilya. Hingga pada suatu saat, perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan jalan perang, melainkan dengan pembuatan organisasi tertentu. Zaman ketika Indonesia mulai mendirikan organisasi inilah yang disebut sebagai kebangkitan nasional. Dan dimulai dengan berdirinya organisasi bernama Budi Utomo dengan tujuan memperoleh kemajuan yang bersifat harmonis bagi bangsa. Maka, inilah kisah tentang sejarah organisasi Budi Utomo. Dr. Wahidin adalah seorang tokoh cendekiawan lulusan sekolah dasar dokter Jawa bernama Stovia yang sangat peduli atas nasib bangsanya. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau study funds, yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda cerdas tetapi tidak lanjut sekolah. Pada akhir 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang pemuda siswa Stovia. Melalui diskusi dan perbincangan inilah mereka sepakat mendirikan perkumpulan yang memperhatikan nasib bangsa yang dinamakan Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908, pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya kepada siswa Stovia dan mereka sepakat akan hal itu. Terpilihlah Sutomo menjadi ketua Budi Utomo dan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Pada bulan Juli 1908, sebanyak 650 orang tergabung dalam Budi Utomo dan tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Budi Utomo menetapkan fokus pergerakan hanya di Jawa dan Madura, karena mendapat banyak pengaruh penjajahan Belanda. Pada awalnya, Budi Utomo ditolak oleh sebagian besar golongan kaum priayi atau bangsawan karena kaum priayi mendapat pendukung birokrasi dari golongan ningrat. Tetapi, Budi Utomo memperoleh dukungan dari kalangan cendekiawan atau kaum intelek Jawa yang peduli terhadap pendidikan bangsa. Kongres pertama Budi Utomo 5 Oktober 1908 diadakan di Yogyakarta sepakat menentukan pengurus besar organisasi berasal dari golongan tua. Hasil Kongres 1 Budi Utomo sebagai berikut. Penetapan pusat organisasi Budi Utomo adalah Yogyakarta. Pada tahun 1909, Dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari Budi Utomo untuk melaksanakan cita-citanya, yakni gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Notodirjo menjadi ketua Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalannya, karena munculnya organisasi-organisasi lain, yaitu Sarekat Islam dan Indisci Party. Budi Utomo bergabung ke dalam gerakan PPPKI pada tahun 1927. Gerakan ini dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Dan pada tahun 1928,
Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Usaha mencapai persatuan Indonesia dilanjutkan dengan melakukan fusi dengan PBI yang dipimpin Dr. Sutomo. Maka berakhirlah Budi Utomo yang berperan sebagai organisasi pergerakan di Indonesia. Namun, walau organisasi Budi Utomo telah berakhir, diharap Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai, khususnya bagi generasi muda di era digital ini, yaitu dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam setiap perbedaan. Karena pada dasarnya, kebangkitan nasional yang diperjuangkan oleh pendiri-pendiri negara bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyaknya. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali-kali lipat kalau kita nggak bergerak sekarang juga. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Kita mesti tanggap. Gubernur Jakarta udah ngelakuin simulasi yang nunjukin bahwa kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan itu baru Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita kayak negara lain yang juga sekarang kewalahan ngadepin pandemi ini. Jadi dalam keadaan kayak gini, apa yang mesti kita lakukan? Jawaban singkatnya yang paling mudah adalah jaga jarak sosial atau social distancing. Ya, karena data nunjukin dengan ngelakuin jaga jarak dan diam di rumah, penularannya kita lihat bisa turun sangat drastis. Jadi, buat kalian yang punya gejala flu, penting banget untuk ngebatasin aktivitas dan nggak keluar rumah biar nggak nularin orang lain. Tapi nggak cuma buat kalian yang sakit. Kalian yang sehat pun perlu banget ngebatasin segala aktivitas di luar sekarang juga. Oke, mungkin itu semua kita udah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa ini sebegitu pentingnya dan efektif? Jawabannya, karena virus corona punya jurus hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah bisa aja kita sebenarnya udah ketularan, tapi kita nggak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak sama orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, kita bisa nularin virusnya ke mereka. Biar gampang kebayang, lihat ilustrasi ini. Bayangin ini pergerakan orang-orang di luar sana. Coba untuk sementara kita bayangin kalau virus corona ini tiap kena orang baru akan langsung nular. Ya, terlihat mengerikan. Tapi meskipun begitu, kabar baiknya kalau kita udah sembuh dari suatu virus, kita jadi lebih kebal dari mereka. Jadi kemungkinannya ketularan lagi itu sebenarnya kecil banget. Tapi yang mesti kita waspadain kalau kita nggak ngebatasin aktivitas dan kontak fisik, dalam waktu cepet banget bakalan ada banyak orang yang langsung tertular. Beda ceritanya kalau hampir semua orang memutuskan untuk ngelakuin social distancing dan ngebatasin aktivitas dengan diam di rumah aja, laju penularannya bisa jauh kita perlambat seperti yang terlihat sekarang. Tapi ya, tadi semua itu cuma simulasi. Aslinya, virus corona bisa nyebabin jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukannya sembuh, malah meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa dapat pelayanan atau fasilitas karena jumlahnya terbatas. Dan ya, mungkin sekarang kita makin ngerti kalau virus satu ini emang sangat gampang menular.
Tapi walaupun begitu, kita masih harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena kalau mau dibandingin, manusia pernah ngalamin wabah yang jauh lebih buruk. Dari flu babi di tahun 2009 sampai flu Spanyol di tahun 1918 yang merupakan pandemi terparah dalam sejarah. Tentu itu semua bisa kejadian karena keadaan dan teknologi yang masih belum mendukung pada waktu itu. Tapi dengan teknologi kesehatan modern yang kita miliki, kerjasama antara negara yang makin erat, serta dengan bantuan para pahlawan-pahlawan kita ini, semoga kita semua bisa segera keluar dari pandemi ini. Saat semua orang bertanya apa yang mesti kita lakukan, meskipun begitu tetap aja kita mesti siaga 45. Sambil nunggu antivirusnya ditemuin, kita sendiri bisa ikut ngelawan coronavirus dengan seenggaknya ngejaga diri kita biar nggak kena penyakitnya. Caranya gimana? Sama kayak berlindung dari flu biasa. Sering cuci tangan, tutup area mulut waktu batuk atau bersin, dan jaga jarak dari orang yang lagi sakit. Perlu kita ingat, tetaplah menjadi baik di saat krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya. Beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar sana. Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media. Jaga diri dan jaga orang-orang terdekat kita. Dan jangan lupa berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada mereka. Orang-orang yang berada di barisan terdepan, bekerja tanpa pamrih untuk nyelamatin kita semua. Dan seperti biasa, terima kasih.